Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, dan misalnya dirahmati Allah dimanapun Anda berada, ya di rumah, di tempat kerja, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, barokah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-taqwir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-taqwir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-taqwir. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita siapkan diri kita, seluruh anggota tubuh kita betul-betul ya, siap kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yuhibbu mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Alhamdulillah. Teman, Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah, selamat melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah, ini kita sudah masuki di pertengahan bulan Ramadan. Ya, semoga kita selalu diberikan kekuatan, sehat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang perlu kita ketahui, perintah berpuasa yang seperti yang Allah telah perintahkan kepada kita pada surat Al-Baqarah ayat 183 itu tidak hanya kepada kita saja, namun jauh sebelum dari para nabi-nabi sebelum kita. Semuanya mereka diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Sebagai contoh yaitu contohnya Nabi Adam alaihissalam juga diperintahkan berpuasa. Ya. Bahkan Nabi Adam SAW waktu di surga pun mereka puasa dilarang melanggar ketentuan Allah, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Allah. Yang katanya orang, katanya jin, yaitu buah khuldi. Jadi yang memberikan nama khuldi itu jin, buah keabadian. Ya. Tapi Allah sendiri buah terlarang. Setelah turun ke bumi dan antara Adam dan Hawa diturunkan ke bumi dan berpisah. Dan setelah ketemu, Adam diperintahkan berpuasa sebagai bentuk syukur.
Ya, diterangkan menurut Ibnu Katsir, Nabi Adam berpuasa selama 3 hari tiap bulan sepanjang tahun. Sepanjang tahun ada tiga, yaitu di tiap tanggal 10 Muharram. Sebagai ungkapan syukur lantaran Allah telah mengizinkan bertemunya antara istrinya, ya Adam dan Hawa di padang Kemudian juga perintah atau bagaimana Nabi Nuh alaihissalam juga beribadah puasa, yang berpuasa ketika sedang di atas perahu yang menampung para hambanya dan para binatang peliharaannya. Atas izin Allah, bencana yang besar itu yang menyapu bersih seluruh negerinya, yang karena dimurkai oleh Allah, bahkan termasuk anak Nabi Nuh alaihissalam sendiri juga ikut banjir besar, ya, karena tidak mengikuti ayahnya. Dengan penuh kesabaran Nabi Nuh menjalankan perintah Allah dengan mengutip penjelasan Ibnu Majah, yaitu Ibnu Katsir menyebutkan bahwa puasa Nabi Nuh yaitu setahun penuh berpuasa, teman-teman sekalian, kecuali 2 hari, yaitu kecuali pada hari raya saja. Selain hari itu dia puasa terus, teman-teman sekalian. Dan kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bapaknya bangsa Arab dan bangsa Yahudi, yang berpuasa ketika Raja Namrud memerintahkan untuk pengumpulan kayu bakar, dan yang membunuh Nabi Ibrahim waktu itu dalam keadaan berpuasa ketika ia dilemparkan ke dalam api atas perintah Allah. Atas perintah Allah tersebut, yang mau dihukum dan mau dibakar itu, ya, Raja Namrud, ya, dia tetap juga berpuasa, akan tetapi Allah telah berpuasa dan memerintahkan agar api itu menjadi dingin sehingga Nabi Ibrahim itu selamat dan akhirnya diangkat menjadi nabi dan akhirnya menjadi Khalilullah atau bapaknya. Karena begitu juga Nabi Musa alaihissalam disebutkan pernah melakukan juga berpuasa, ya, ketika sedang berdoa atau bermunajat di buah gunung, yaitu Gunung Tursina, selama 40 hari. Jadi puasanya selama 40 hari. Begitu juga dengan Nabi Yunus alaihissalam ketika sedang menjalani hukuman dari Allah, yaitu ditahan, ada tahanan akibat difitnah telah berbuat tidak senonoh dengan Zulaikha. Ya. Juga di masa tahanannya mereka selalu berpuasa. Begitu juga Nabi Yunus berpuasa berada dalam perut ikan paus. Nah, meskipun sudah tua, Su'aib juga merutinkan, Nabi Su'aib juga berpuasa. Nabi Ayub juga demikian, juga karena banyaknya musibah menjadikan puasa sebagai wahana mendekatkan diri. Jadi para nabi itu, ya, ujiannya besar sekali. Mereka bukan berarti kalau para nabi itu tidak ada ujian, tidak ada cobaan. Ya, diuji, dicoba. Padahal itu kan semua kekasih Allah, ya. Tapi ujiannya banyak sekali. Yang Ayub diuji dengan banyak musibah, menjadikan puasa sebagai wahana mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Daud juga demikian, berpuasa yang selalu tersistem, yakni selang 1 hari aja, sehari puasa dan sehari tidak. Dan sekarang masih masih dibiasakan, ya, kebiasaan dari bapak Nabi Sulaiman, ya, ya, Nabi Daud, ya. Nabi Daud itu bapaknya Nabi Sulaiman, merutinkan kepada puasa. Dan umat-umat seterusnya juga diperintahkan kita untuk, tentunya sekarang ini, kalau sekarang ini kita tentu lebih ringan, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Namun dulu sebelum sebelum turunnya perintah puasa ini, mulai diriwayatkan, ini ada satu riwayat, ya, Bapak Ibu sekalian, ada satu riwayat. Jadi zaman dulu itu puasanya tidak seperti ini. Ada satu kisah, ya, ada satu kisah di zaman Rasulullah itu, namanya Qais ibnu Sirmah, yang sedang berpuasa pada siang. Dia itu seorang pekerja keras. Kemudian pada sore hari dia pulang, ya, pulang untuk berbuka. Ia bertanya kepada istrinya, apakah kau punya makanan? Kemudian istrinya menjawab, tidak, tapi aku akan mencarikannya untukmu. Akhirnya istrinya tadi mencarikan makanan. Karena dari siang sampai sore tadi Ibnu Qais memang pekerja keras, akhirnya lelah, matanya ngantuk, menahan ngantuk, ya. Begitu pulang mendapati istrinya sudah, akhirnya istrinya tadi kan keluar, suaminya Qais tadi ketiduran, capean, ya. Akhirnya istri Qais berkata, celakalah engkau, karena memang kalau bis waktu maghrib sampai isya itu tidak boleh tidur. Kalau sudah tidur maka sudah tidak boleh berbuka lagi, tidak boleh makan lagi. Itu cuma dulu seperti itu. Jadi
Bukannya itu hanya mulai habis maghrib atau waktu maghrib sampai isya saja. Setelah itu puasa lagi. Ya. Itu zaman dulu. Kemudian esoknya Kois tetap akhirnya karena sudah akhirnya kan Kois tidak bisa berbuka karena karena tertidur karena telah tidur. Esoknya Kois tetap berpuasa, namun pada tengah hari karena perutnya kosong, ia pingsan tak sadarkan diri. Ya, kemudian kejadian ini pun disampaikan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya karena kejadian tersebut, akhirnya turunlah suatu ayat yang bunyi ayatnya kurang lebih begini. Maka dihalalkan bagi kamu pada malam hari berbulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Jadi dihalalkan, dibolehkan. Kalau dulunya tidak boleh kalau sekalian. Jadi disebutkan pada suatu malam ini. Jadi kalau dulu tidak boleh, ya dulu tidak boleh. Jadi puasanya bukannya mulai dari maghrib sampai isya saja. Hukumannya sampai situ saja. Kalau itu sudah isya sudah tidak boleh makan lagi. Itu coba kalau kita sekarang apa yang mampu gitu ya. Yang karena kejadian itu akhirnya muncullah tadi yaitu saya bacakan ulang yaitu dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Ya, Allah ngerti kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itulah Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu. Ya, terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf ya dalam masjid, kecuali beriktikaf itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekati. Demikian Allah melarang ayat tersebut ya, kepada manusia supaya mereka bertakwa. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Itu dijelaskan, nanti teman-teman bisa lihat di Al-Baqarah 187 dijelaskan demikian. Ini semua disampaikan. Jadi perintah puasa itu bertahap begitu. Ya agar apa? Agar kita bersyukur bahwa apa yang kita lakukan saat ini itu sudah sangat ringan, sudah sangat ringan sekali jika dibandingkan dengan para nabi-nabi sebelumnya. Demikian, mudah-mudahan kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya sehingga kita diberikan pelonggaran berpuasa yang ringan ya, jika jauh sekali jika dibandingkan dengan para nabi-nabi, rasul-rasul atau para sahabat-sahabat terdahulu. Kita syukuri dan kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kita untuk orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين
وثلة من الآخرين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم